biasa. Puji Tuhan, kita saat ini diperkenankan Tuhan untuk bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu. Anak-anak sekolah Minggu, adakah yang sakit? Pasti tidak ada, semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, itu kita syukuri kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita hari ini untuk mau beribadah bersama-sama. Kita akan menyanyi Mari Kita Bersukaria. Anak-anak tahu kan? Iya. Kita nyanyi sama-sama ya. Ayo bangkit berdiri. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Iya, lagunya tadi dikatakan mari kita bersukaria. Jadi tidak boleh ada yang sedih, apalagi kita memuji Tuhan, ya. Nah, anak-anak sekolah Minggu, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Anak-anak mengambil sikap. Bagaimana sikap berdoa? Karena kalau berdoa itu kita berbicara dengan Tuhan, ya. Berbicara dengan orang lain saja kita harus sopan berbicara dengan orang lain. Jadi ini kita berbicara dengan Tuhan, sikap kita berbicara dengan Tuhan bagaimana? Ya. Kita berdoa ya, lipat tangan dan tutup matanya. Tidak ada yang buka-buka mata ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dalam seminggu lamanya hingga pada saat ini. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati anak-anak di rumah, sehingga firman yang disampaikan sebentar kiranya anak-anak boleh mengerti dan boleh melakukan di dalam kehidupannya. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum mendengar cerita, tahu ndak lagunya? Baca kitab suci, doa tiap hari. Iya kan? Tahu semua? Ayo silakan berdiri kembali. Dengan gerakan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Sekali lagi bilang, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, selamat pagi anak sekolah Minggu. Puji Tuhan, kita semua masih ada dalam keadaan sehat. Semua sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, ya. Oleh karena itu, semua duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan persiapkan Alkitabnya. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini yaitu dari Injil Matius pasal 27
Matius 27 ayat 1 hingga pada ayatnya yang kelima. Kita baca sama-sama ya, adik-adik sekolah minggu. Kita mulai. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita masuk pada cerita, Ibu mau bertanya dulu sama anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu tentu punya teman baik kan? Nah, kalau kita punya teman baik, tentu perasaan kita senang toh? Iya, pasti senang kalau punya teman baik. Senang sekali. Nah, tapi anak-anak sekolah minggu, bagaimana kalau tiba-tiba teman baik kita tidak mengakui kita, ya, tidak mengakui kita. Nah, sedih ya rasanya ya. Nah, dengarkan ceritanya baik-baik. Ada seorang yang sangat baik, ya. Dia juga punya banyak sekali teman, ya. Namanya adalah Yesus, ya. Tetapi waktu Yesus ditangkap, teman-temannya mereka melarikan diri. Nah, kenapa mereka melarikan diri? Karena mereka takut. Bahkan ada yang sampai menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Sedihnya, kasihan Tuhan Yesus ya. Nah, anak-anak sekolah minggu, pada waktu orang-orang berkumpul di halaman istana, imam besar dia menemui Petrus, dia menegur Petrus. Dia katakan begini, "Engkau selalu bersama-sama dengan orang Nazaret itu toh?" Tetapi Petrus dia menyangkal. Nah, dia menyangkal. Bahkan ada juga ibu-ibu yang katakan bahwa memang dia ini teman, ya, pokoknya sampai 3 kali orang kasih tahu begitu. Memang dia ini teman dengan ini Yesus orang Nazaret. Pokoknya Petrus menyangkal sampai 3 kali menyangkal. Akhirnya Tuhan Yesus dia melirik, ya, dia melihat Petrus. Nah, ketika Petrus melihat Tuhan Yesus melihat dia, Petrus ingat kata-kata Tuhan Yesus, ya. Dia sedih sekali dan dia lari keluar dan dia menangis. Dia sangat menyesal akan apa yang dia lakukan kepada Tuhan Yesus ya pada waktu itu. Nah, seorang yang sudah menyerahkan Yesus untuk disalibkan, ya, yang sudah menyerahkan Yesus untuk dibunuh, yaitu Yudas pada waktu itu, dia datang menghadap kepada para tua-tua dan imam-imam kepala, ya. Dia datang menghadap, terus dia melemparkan itu uang yang 30 keping perak harganya yang Tuhan Yesus dijual. Kemudian dia berkata bahwa dia sangat menyesal karena dia sudah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah, yang tidak berdosa. Tapi apa jawab imam-imam kepala para tua-tua orang Yahudi saat itu? Mereka menjawab bahwa, itu bukan urusan kami tidak punya urusan dengan itu urusanmu sendiri. Nah, karena dia ditolak, maka Yudas dia ambil itu uang, dia lempar di dalam bait Allah. Nah, setelah dia lempar itu uang, apa yang dia lakukan? Dia pulang dan setelah itu karena menyesalnya dia bunuh diri dengan cara menggantung diri. Nah, anak-anak sekolah minggu,
Setiap kita tentu pernah melakukan kesalahan, tetapi apa yang Tuhan kehendaki, ketika kita menyesal, lakukanlah itu dengan benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengampuni. Yudas, dia melakukan penyesalan, dia menyesali segala dosa-dosanya, tetapi cara itu tidak dikehendaki Tuhan. Tidak sama dengan Petrus tadi. Kalau Petrus dia menyesal, tetapi dia mengakui itu dan benar-benar dia mohon supaya Tuhan Yesus mengampuni. Nah, tidak ada manusia yang tidak bersalah, tetapi bagaimana kita harus mengakui kesalahan kita, menyesali dosa-dosa kita, sehingga kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Nah, demikian cerita kita. Judulnya adalah Petrus dan Yohanes. Judulnya sekali lagi Petrus dan Yohanes. Bahannya Matius 27 ayat 1 sampai 5. Kemudian ingat, ada ayat hafalan yaitu dari Matius 26 pada ayatnya yang ke-34. Matius 26 ayatnya yang ke-34. Semua buka, kita akan baca sama-sama ya. Matius 26 ayat 34 merupakan ayat hafalan kita. Demikian bunyinya. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Sekali lagi ayat hafalan kita. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikian ayat hafalan kita. Anak-anak tadi sudah mendengar cerita, di mana cerita itu menceritakan tentang Petrus dan Yudas yang menyesal akan perbuatannya. Ya, anak-anak juga kalau berbuat salah pasti kita menyesal, kita meminta maaf kepada siapa yang kita tempati untuk melakukan kesalahan itu. Kita minta maaf seperti Petrus dan Yudas tadi. Dia menyesali perbuatannya. Anak-anak kita nyanyi banyak perbuatan. Tahu semuanya? Ya, silakan menyanyi sama-sama ya. Tidak apa-apa, duduk. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Nah, anak-anak sekolah minggu, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan kita itu adalah sebagai terima kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada kita, hingga pada saat ini. Kita nyanyi, bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan lupa persembahannya itu dimasukkan ke dalam amplop, ya, lalu diberikan kepada guru sekolah minggunya. Kita nyanyi sama-sama ya, sambil membawa persembahan kita. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Iya. Anak sekolah minggu, kita akan berdoa syafaat. Semua lipat tangan, tutup mata ya, dan kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari berdoa. Kepadamu ya Tuhan, di pagi hari Minggu yang kudus ini, kami datang mengangkat segala ungkapan syukur kami atas kasih setia Tuhan yang senantiasa setia memelihara kehidupan kami anak-anak sekolah minggumu. Kami boleh ada di rumah kami masing-masing beribadah kepadamu.
Di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan, supaya firman itu boleh menjadi pedoman bagi kami, mengajar bagi kami, bagaimana kami menyadari segala kesalahan kami dan mengakuinya itu di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus. Ya Tuhan, kami juga sudah membawa persembahan syukur kami. Berkatilah kiranya persembahan syukur kami Tuhan, agar boleh dipakai dengan baik di tengah-tengah pelayanan di sekolah minggu kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sampai saat ini masih beribadah di rumah, bahkan belajar dari rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan selalu hati yang sukacita, memperlengkapi dengan kekuatan kesehatan, sehingga apapun kegiatan yang dilakoni, yang dikerjakan anak-anak sekolah minggu, semua itu boleh mereka lakukan dengan sukacita, boleh mereka lakukan dengan baik, dan masa depan yang penuh harapan Tuhan juga karuniakan bagi mereka. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang mungkin ada dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan hadir, memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, baik yang ada di rumah sakit pun ada di rumah masing-masing, sehingga dalam kehendak Tuhan mereka pun boleh dipulihkan, mereka boleh beroleh kesembuhan. Kami juga ya Allah mengingat akan Ibu Pendeta Oktavina Lago, bahkan Bapak Pendeta Maliku yang juga dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya memberkati semua perawatan yang diberikan bagi mereka, memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga Tuhan juga senantiasa memberikan pemulihan bagi mereka. Terima kasih ya Allah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing Tuhan jaga lindungi, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, Tuhan jauhkan kiranya dari segala sakit penyakit, bahkan virus corona yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami tetap menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, karena ketika kami masih berhadapan dengan virus corona yang masih mengancam kehidupan kami, hanya Engkaulah Tuhan tempat kami berlindung, hanya bersama dengan Tuhan kami selalu aman. Bapa di sorga, kami juga mendukung dalam doa rencana Paskah sekolah minggu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan rencana ini Tuhan, berkati para pengurus, bahkan guru-guru sekolah minggu yang merencanakan semuanya itu, sehingga semua boleh berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan-Mu pemerintah kami, biarlah kiranya mereka boleh memberikan pelayanan yang baik bagi rakyat kami, biarlah kiranya bangsa ini boleh dipulihkan, boleh lepas dari pergumulan COVID-19. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa syafaat kami Tuhan, ampuni kiranya dosa kami, biarlah kiranya semua jadi seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saatnya ibadah kita sudah selesai. Kita akan tutup dengan nyanyian Jalan Serta Yesus. Ayo silakan berdiri, kita akan menyanyi bersama-sama dengan gerakannya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya.
Demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Jangan lupa, saat ini masih banyak virus. Jangan lupa selalu memakai masker kalau keluar rumah, atur jarak, dan menjaga kebersihan, utamanya kebersihan tangan kita, ya. Sampai berjumpa kembali di hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.